Tes sound, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Cek lampu udah nyala, 4K, kamera nggak ada debu, udah siap. Selamat pagi Zulzolner, apa kabar? Gimana? Kabarnya baik-baik? Ya, ini kita ketemu lagi di jalan yang sama, tapi waktu yang berbeda ya. Ini ada di Taman Cibaduyut, Bandung ya. Ya, kali ini pagi ini saya mau membahas tentang ritual-ritual ya yang biasanya dilakukan sama para motovlogger sebelum melakukan ambil gambar ya. Biasanya kalau saya sih ritualnya yang suka dilakukan, ritual yang pasti gitu dilakukan, karena kalau nggak dilakukan gitu ritual tersebut sebelum melakukan proses motovlog bakal kejadian yang fatal gitu ya. Salah satunya ritual yang selalu saya lakukan yaitu pertama-tama gitu ya, sebelum memulai kegiatan motovlogger. Biasanya saya mau ini dulu ngecek kabel mic udah tersambung dengan si GoPro adapternya gitu ya, karena banyak kejadian gitu ya, udah kita ngevlog jauh gitu, lupa itu si kabel mic-nya belum terpasang, belum tercolok ke mic adapter GoPro-nya. Akibatnya jadi nggak ada suaranya gitu ya. Udah capek-capek ngobrol gitu, ngaler ngidul gitu, suaranya nggak kerekam gitu ya. Itu biasanya yang ritual pertama yang suka saya lakukan. Yang kedua itu biasanya saya suka membikin tes video gitu ya, selama setengah menit untuk ngecek GoPro-nya. Jadi untuk ngecek kualitas videonya seperti yang saya inginkan, kayak ukuran, format, terus suaranya udah benar-benar terekam setelah mic-nya tadi terhubung. Jadi videonya itu cuma durasi pendek gitu untuk ngecek semuanya sudah berjalan dengan semestinya gitu ya. Itu ritual yang kedua, ngecek GoPro-nya gitu ya, suaranya udah masuk dan videonya udah sesuai. Yang ketiganya, ritual ketiga, biasanya saya suka ngecek sebelum udah mau di-on-kan gitu ya, saya cek di spion. Kalau orang lihat itu narsis, ngeliat dulu ke spion. Itu bukan narsis, itu kita itu ini apa, ngecek si GoPro-nya udah berjalan belum. Biasanya di lampunya itu menyala gitu ya, lampu depannya itu menyala, terus formatnya misalkan 4K, udah 4K. Itu yang ketiga, ngecek lampu nyala si GoPro-nya, berarti itu udah ngerekam gitu. Yang keempatnya biasanya saya suka ngecek lensanya, lensa si kamera GoPro-nya itu ada debu atau gimana. Kita cek dulu itu si lensanya sebelum berangkat untuk memastikan gitu ya, karena sama seperti suara, udah jauh-jauh efeknya ada
debu gitu yang nempel atau ada kena tai burung gitu ya yang fatalnya. Jadi selama ngerekam itu tai burungnya kerekam gitu di kamera, di lensanya gitu ya, atau debunya jadi membuat videonya nggak bagus gitu, gagal gitu ya. Nah itu biasanya ritual penting yang harus dilakukan sama motovlogger ya, karena ya meskipun dianggap sepele gitu ya, tapi itu kalau nggak dilakukan atau nggak dicek berakibat fatal gitu ya. Bisa videonya nggak kerekam bagus gitu ya, suaranya nggak masuk, pokoknya jadi kita sia-sia gitu motovlogger ngevlognya waktu saat itu gitu, kalau nggak ngecek atau melakukan ritual-ritual penting yang harus dilakukan oleh seorang motovlogger. Jadi itu saja mungkin pembahasan kita pagi ini tentang ritual para motovlogger gitu ya, sebelum melakukan pengambilan gambar gitu ya, sebelum melakukan aktivitas vlognya gitu ya. Ini udah nggak kerasa ini dari tadi saya ngobrol udah sampai sini, berarti tadi saya ini bawa motornya autopilot. Saya fokusnya tadi ke ngobrol gitu ya, ini nggak fokus ke bawa motornya. Ini kan lagi mode autopilot tadi. Baru nyadar udah sampai sini. Ya mungkin itu saja yang kita bahas hari ini. Ini saya pagi ini pakai mode super view ya. Gimana, apakah terasa beda? Biasanya saya pakai mode wide atau linear gitu ya. Kalau ini saya coba biar videonya tidak monoton, pakai mode super view yang mungkin lebih cembung gitu ya, ininya kelihatannya lebih cembung. Ya terima kasih buat para Zulzolner yang telah menemani saya pagi ini berangkat kerja sambil ngobrolin ritual-ritual yang biasanya dilakukan para motovlogger. Jika Anda punya ritual aneh lainnya yang biasanya dilakukan sebelum melakukan proses ngevlog, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya di bawah, biar rame. Mungkin jadi bahan juga buat para motovlogger yang lain gitu ya. Ritual aneh juga nggak apa-apa gitu ya, apa yang sering dilakukan. Ya itu aja, terima kasih Zulzolner, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.